Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1911 Iblis Wanita. Xuanhuang Zongzu, bekas lokasi pegunungan Tianshan, dipenuhi orang, berdiri di langit, menutupi bumi, dan menutupinya dalam kegelapan. Di tengah kerumunan ada platform pertempuran, yang panjangnya puluhan ribu kaki. Ini adalah platform pertempuran tempat Snake akan melawan Ye Chen. Kali ini, sebelum Ye Chen tiba, platform pertempuran sudah berlumuran darah, mengalir di sepanjang platform pertempuran. Pemandangannya mengejutkan. Namun di medan pertempuran, ada seorang wanita berambut putih berdiri dengan anggun, mengenakan topeng giok putih dan memegang pedang peri merah di tangannya. Dia seperti peri yang dibuang, dengan kecantikan tiada taraf, bermandikan cahaya peri, berlama-lama dalam cahaya, tidak mengganggu debu, seperti mimpi. Sungguh iblis wanita. Putra dewa dari tanah suci Tianquan, Raja Semu, dibunuh olehnya dengan satu pedang. Di bawah panggung, seorang lelaki tua mendecakkan lidahnya dan tampak terkejut. Sudah berapa lama? Tidak kurang dari 100 Xuanhuang Tianjiao yang dipenggal oleh iblis wanita itu. Terlalu banyak orang mengerutkan kening. Menurut postur ini, tanpa perlu pangeran dari suku ular berkuasa, iblis wanita ini dapat mengatur Xuanhuang Tianjiao. Banyak orang melewati iblis wanita dan menatap Yun Yun. Di gugusan awan, ada singgasana, di mana seorang pemuda berbaring, dengan santai memutar jari-jarinya, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Pria muda itu memiliki rambut ungu dan mata berwarna darah yang dalam, seperti jurang maut tanpa akhir yang terlihat. Kidan darahnya bergolak dan bergolak, sungai dan laut yang bergolak seperti itu, darah yang kuat, membuat semua orang yang hadir tertekan. Dia adalah Pangeran Ular, Raja Suci Sejati, matanya menyipit, menghadap Tianjiao Xuanhuang. Xuanhuang besar penuh dengan orang-orang kelas 3. Bajingan. Seorang pemuda berambut ungu berteriak dengan marah, melangkah ke medan perang. Hukum terlarang tiba-tiba dicabut, dan pola ilahi kuno diukir di antara alis basis kultivasi tingkat kuasi Sage Raja, auranya sebanding dengan Raja Suci. Itu adalah anak dewa dari Sekte Besar Pertapa, yang menyandang warisan kuno, dan dianggap sebagai nama berpangkat tinggi di benua Xuanhuang. Dia masih muda dan penuh vitalitas, jadi dia tidak yakin. Semut. Pangeran Ular tersenyum, bahkan tanpa melihat, dia melambaikan tangannya dengan santai, ambil kepalanya. Setelah mengatakan itu, iblis wanita yang berdiri di platform pertempuran bergerak, kakinya menginjak Dao Yun. Sosok itu seperti ilusi, sulit untuk melihat tubuh aslinya, dan pedang itu langsung mengenai pemuda berambut ungu, yang bisa dikatakan menghancurkan. Hanya dengan satu serangan, pemuda berambut ungu itu terbunuh, kepalanya terguling dari platform pertempuran, dan jiwanya juga musnah. Benar-benar membosankan. Melirik ke medan perang yang berdarah, Pangeran Ular memberikan senyum menggoda, tetapi memandang iblis wanita dengan tampilan yang berbeda, dan senyumnya bahkan lebih baik. Iblis perempuan tidak berbicara, dan berdiri dengan tenang, seperti patung es, lebih mirip boneka yang hanya mendengarkan perintah. Tapi matanya yang indah dengan jelas menyembunyikan sedikit tak tertahankan, dan pipi di bawah topeng sudah pucat sampai tidak berdarah. Iblis wanita itu terlalu kuat. Di sisi panggung, Kui Niu juga ada di sana, menatap iblis wanita itu dengan ekspresi jelek. Tak terduga. Nandi mengerutkan kening dengan erat. Ketika aku pergi ke panggung pertempuran, aku tidak akan menjadi lawannya. Aku tidak tahu kenapa, tapi perasaan iblis wanita itu sangat familiar bagiku. Zonghuang merenung, matanya disipitkan sebanyak mungkin, tapi dia tidak bisa melihat wajah sebenarnya dari iblis wanita itu. Bagaimana situasinya dengan Lao Qi? Sial, dia belum datang. Kaisar Kera kecil mengutuk secara diam-diam, dan cahaya keemasan di matanya yang berapi-api mekar. Sudahkah kamu melihatnya? Di sisi lain, Feng Huang mengalihkan pandangannya ke samping, menatap Jiang Taixu, dan ketujuh putra Donghua juga hadir. Itu ditutupi oleh seni peri misterius. Jiang Taixu menggelengkan kepalanya. Bahkan kamu tidak bisa melihat. Qi Yangzi mengangkat alisnya. Sudah pasti, ini bukan orang prasejarah, tetapi pembudidaya manusia, kata Jiang Taixu dengan tenang, mata roda abadi bersinar dengan makna yang dalam. Ini sangat akrab. Ibu peri Yaoqi bergumam pelan, mata perinya juga menatap iblis perempuan di peron. Apakah tidak ada orang di Xuanhuang? Ketika beberapa orang berbicara, ular itu tertawa lagi,
dengan senyum aneh di sudut mulutnya, keluargaku, aku sangat mengagumimu dan semut lainnya. Changchong kecil, kamu terlalu banyak bicara, berhati-hatilah untuk mengeluarkan senjatamu. Suara omelan datang dari ketiadaan, dan sisi yang mendominasi bocor. Sebelum kata-kata itu jatuh, Sutian bergetar, gerbang domain tiba-tiba terbuka, dan sosok-sosok gelap menyembur keluar seperti air pasang. Nai Mingjue, yang menjadi pemimpin, berdiri bahu-membahu dengan Bai Zi, dan di belakangnya tentu saja orang-orang dari Dachu, Xieyun dan Xiong Er. Kami datang. Melihat mereka, mata Xuan Huang Tianjiao berbinar, menunggu Ye Chen datang ke kota. Hanya saja, setelah lama melihat-lihat, saya tidak melihat Ye Chen, tetapi saya melihat kelompok harta hidup Dachu, membuat keributan. Bagaimana situasinya, di mana Lao Qi? Kaisar kera kecil mengangkat kepalanya, mata emasnya bulat, dia melihat dan melihat, tetapi dia tidak melihat Ye Chen. Apa yang kamu lakukan? Kui Niu menggaruk kepalanya, tetapi dia tidak muncul untuk mendukung adegan itu. Apa artinya mengatur begitu banyak harta karun? Kamu tidak akan ketinggalan. Atau, kamu belum bangun. Di mana Ekaristi? Mengapa kamu tidak melihat Ekaristi? Tidak hanya mereka tercengang, tetapi semua orang di Xuan Huang juga tercengang. Mungkin tidak ada yang memperhatikan, iblis wanita itu juga melihat ke atas, matanya yang indah, dipenuhi kabut air, terkondensasi menjadi es, di kerumunan Dachu, dia dengan gugup menyapu, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, mencari itu sosok Dao yang telah lama hilang. Di mana Ye Chen? Kenapa, kamu ingin menjadi kura-kura? Pangeran ular tersenyum licik, itu sangat menarik, dan garis keturunan tubuh suci kuno benar-benar lelucon besar. Cacing kecil, kamu gila. Mingjue meringkuk bibirnya, dan melangkah ke arena, turun, ayo bertarung. Hanya dengan mengalahkannya kamu akan memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Ular itu tersenyum menggoda, matanya masih menunduk. Apa maksudmu? Mingjue memiringkan kepalanya, menatap iblis wanita itu dengan mata yang dalam, dan memutar lehernya dengan keras, sejujurnya, aku tidak terlalu suka memukuli wanita. Iblis wanita itu tidak berkata apa-apa. Orang Chu yang sombong di sana, dia memejamkan mata, dan air mata di matanya juga mengalir di pipinya. Bunuh dia. Pangeran ular memandang iblis perempuan sambil tersenyum. Perintahnya sangat efektif, dan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat kepala iblis wanita itu bergerak, dan sosoknya sangat tidak nyata sehingga dia tidak bisa melihatnya. Mingjue sedikit mengernyit, dan mundur setelah melarikan diri. Saat dia pergi, tempat dia berdiri sebelumnya dipotong-potong oleh iblis wanita. Aku telah meremehkanmu. Mingjue mencibir, mencubit segel besar dengan tangannya, telapak tangan berevolusi dengan Taoisme, dan ada tulisan kuno yang beredar, telapak tangan, seberat gunung raksasa, menutupi kepala iblis perempuan. Iblis wanita itu tetap diam, memotong telapak tangan dengan pedang, lalu menghilang seketika, dan muncul kembali di belakang Mingjue. Ming sama sekali tidak tenang, gerakan tak terduga seperti itu benar-benar mengejutkannya, dan bahkan dia sulit ditangkap. Saat berbicara, pedang iblis wanita itu langsung menuju ke tengah alisnya, dan itu adalah pedang pembunuh, yang cukup untuk membunuh roh primordialnya. Mingjue naik ke langit dan melarikan diri, membuka penglihatannya, dan menemukan sisi dunia bawah, di mana sehelai rumput tidak bisa tumbuh, dan ada guntur yang memusnahkan. Penglihatan seperti itu, belum lagi Xuan Huang Tianjiao, bahkan para tetua Xuan Huang, juga menyipitkan mata mereka sedikit, sepertinya mengenali asal-usul penglihatan itu, yang bukan milik langit, dan di dalamnya menyatu dengan kegelapan. Dunia bawah. Melihat dunia bawah, ular itu duduk tegak sebentar, dan juga sedikit menyipitkan matanya, penuh makna yang dalam. Iblis wanita mendominasi, alih-alih membuka visi sumber aslinya, dia membawa pedang peri dan melangkah ke visi Mingjue. Yang mengejutkan Mingjue adalah iblis wanita itu tidak terikat oleh Belanda dan bisa datang dan pergi dengan bebas, dengan kata lain, penglihatannya seperti pajangan di depan iblis wanita. Pertempuran hebat pecah, suara gemuruh berlanjut, dan langit berguncang. Keduanya bertarung di dunia bawah, dan Mingjue membuka kekuatan tempur puncaknya, dengan pola ilahi terukir di antara alisnya. Dia seperti dewa perang, dan jalannya berkembang dalam kekuatan supernatural. Setiap serangan tidak tertandingi, dan langit adalah dihancurkan. Di sisi lain, iblis perempuan itu seperti gadis misterius dari 9 surga, seperti mimpi, seperti ilusi, setiap pedang biasa saja, tetapi pedang biasa itu mengandung Taoisme tertinggi, yang hampir mustahil untuk dibunuh. Darah, mengalir di langit, juga menodai Netherland Visioner merah. Darah itu semua dari dunia bawah, meskipun kekuatan tempurnya sombong, dia dipukuli oleh kepala iblis wanita, dan dia dipukuli sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya.
Kamu bisa bertarung melawan iblis wanita begitu lama tanpa kalah, siapa bocah itu? Kui Niu menatap Xiong Er. Tuannya adalah Kaisar Agung. Xiong Er mengangkat bahu. Apakah ini sangat bodoh? Kaisar kera kecil mengangkat alisnya, sedikit tidak percaya, dia tidak pernah percaya apa yang dikatakan pria kecil gendut ini. Pada level yang sama, Ming Jue tidak bisa mengalahkan iblis wanita. Bai Zi mengerutkan kening, yang di luar dugaan. Dia paling tahu tentang kekuatan bertarung Ming Jue, meskipun dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen dan Zhao Yun, dia hampir tak terkalahkan di level yang sama. Tapi sekarang hal yang baik, dalam pandanganku tentang dunia bawah, aku dipukuli oleh seseorang dengan level yang sama, tidak bisa berdiri. Dia tidak berbeda dengan Ming, iblis wanita sangat galak, bahkan jika dia naik, dia bukan tandingan iblis wanita. Memalukan, sungguh memalukan, seorang murid dari Kaisar Agung, seorang murid yang telah menjadi tubuh suci, berada di era yang sama dengan para penjahat ini, sungguh membuat orang ingin menangis tanpa air mata. Di Huang dan Mingdi juga menonton. Kedua supremes ini juga sangat malu. Para murid yang telah dilatih dengan tangan mereka sendiri mengalami kemunduran satu demi satu. Tidak heran jika mereka tidak malu sebagai master. Salahkan saja, terlalu banyak monster di era ini. Yang terasa paling dalam adalah Ming Jue yang dalam keadaan syok. Dia tahu lebih baik dari siapapun seberapa kuat iblis wanita di sisi yang berlawanan tampaknya gerakannya biasa saja, tetapi dia memiliki Dao Yun yang tak ada habisnya. Dia harus memahami bahwa dalam hal persepsi tentang Tao, dia tidak setingkat dengan iblis wanita, dan dia bukan lawan. Memang benar ada orang di luar manusia, dan ada surga di luar langit kali ini langit dan rombongan mereka tidak datang dengan sia-sia, dan mereka melihat terlalu banyak monster. Sial, apa yang kamu lihat? Pukul. Bidik dan pukul lagi. Jika kamu tidak bisa menang, kamu hanya akan makan kotoran. Hal-hal yang hilang. Biasanya luar biasa, hari ini, kamu tidak minum obat. Di bawah, si Yun sangat sayang, melompat setinggi 3 kaki, mengutuk, suaranya menggetarkan bumi. Orang-orang di Xuan Huang semuanya berkedut di sudut mulut mereka dengan ekspresi yang luar biasa. Dikatakan bahwa kebiasaan rakyat Dacu sangat keras, dan melihat mereka hari ini, seperti yang diharapkan, mereka semua adalah talenta terbaik. Banyak orang melihat Sutian, sekelompok junior ada di sini, di mana Kaisar Dacu. Dan bagaimana dengan Sein Ye Chen? Di tengah teriakan itu, Ming Jue memuntahkan darah, saya tidak tahu apakah itu terluka atau marah, saya benar-benar ingin menyeret para gangster itu dan mencoba vitalitas iblis wanita. Ketika dia tidak memperhatikan, dia ditebas oleh pedang kepala iblis wanita, dan tubuhnya hampir terpotong hidup-hidup, dan dia jatuh dari langit. Dalam adegan ini, Tian Jiao Xuan Huang merasakan hawa dingin di hatinya, seseorang yang bisa bertarung seperti ini tidak bisa mengalahkan iblis wanita. Bunuh dia. Pangeran Ular tersenyum sedikit, dan memberi perintah lain kepada iblis perempuan, dengan satu kata, dalam 9 hari. Tangan iblis wanita itu gemetar, tapi dia masih membuat pedang, menembus kehampaan, dan puncak pengetahuan menunjuk langsung ke alis Ming Jue. Ming Jue terhuyung-huyung, pupilnya mengerut, dan seluruh tubuhnya sedingin es, dia pikir dia tidak bisa menghindari pedang iblis wanita. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan yang terang turun dari langit, berdiri tegak, dan terhalang di depannya. Cahaya keemasan itu begitu menyilaukan hingga melukai mata orang. Samar-samar, yang hanya bisa dilihat adalah sosok cahaya keemasan, pakaian putih dan rambut putih, ditutupi topeng hantu. Melihat sosok cahaya keemasan, pedang pengetahuan iblis wanita itu tiba-tiba dicabut, dan kekuatan nirwana menyebar. Kekuatan nirwana menyapu, dan topeng giok putih di wajahnya hancur, memperlihatkan wajah yang tak tertandingi. Sama seperti dia, topeng hantu yang dikenakan oleh sosok emas itu juga meledak karena kekuatan pemadaman itu, memperlihatkan wajah yang penuh perubahan dan kelelahan. Episode 1912 di mana anak itu. Topeng itu meledak, dan dunia menjadi damai. Semua orang melihat ke platform pertempuran dan menyadari bahwa sosok emas itu adalah Ye Chen, tetapi mata mereka semua tertuju pada iblis wanita. Dia sangat cantik, wajahnya tak tertandingi, dan penggambarannya luar biasa, membuat segala sesuatu di dunia redup dan inferior. Aku membacanya dengan benar. Kui Niu membuka mulutnya, wajahnya tertegun, bagaimana? Bagaimana mungkin Yao Qi, Ji Ningsuang? Aku tercengang, kepala sekolah sekte Zhengyang dan semua orang di Dacu saling kenal. Tidak heran itu sangat familiar. Kaisar Zong melihatnya dengan bingung. Bagaimana situasinya? Kaisar kera kecil menggaruk rambut monyet dengan keras, seluruh tubuhnya tertegun, seolah-olah dia disambar petir.
Ibu peri Yaochi sedikit mengernyit, perasaannya sebelumnya benar, iblis wanita di atas panggung adalah Dewi Yaochi. Jiang Taixu diam-diam menggelengkan kepalanya, Feng Huang dan bahkan Raja Iblis menelan surga juga kaget karenanya, mengira mereka salah membacanya. Setelah kesunyian, dunia penuh dengan kekacauan, dan suara orang-orang seperti gelombang laut. Kecelakaan ini mengejutkan semua orang. Siapa yang mengira bahwa iblis wanita yang telah memenggal ratusan kebanggaan surgawi di Xuan Huang sebenarnya adalah Dewa Timur, Dewi Tanah Suci Yaochi. Terkejut dan bingung, wajah-wajah bingung terukir, dan kepala iblis wanita yang terkejut adalah Yaochi. Makhluk yang bertanya-tanya mengapa Dewa Timur bersama ular itu, dan membakar arang. Gambar-gambar seperti itu enak dipandang dan sangat menarik. Pangeran ular duduk tinggi, melihat ke bawah dengan main-main, seolah-olah semua ini sesuai harapannya. Penggorengan ada di bawah panggung, tetapi di atas panggung, ternyata sangat sunyi. Adegan sejarah, pada saat ini, membeku selamanya. Ye Chen berdiri diam seperti patung batu, menatap Jining Xuang dengan tenang, itu adalah mantan kekasihnya, orang pertama yang berdiri di depannya selama invasi pertama alam iblis surgawi, dan wanita terakhir yang meninggal di pelukannya. Setiap kali nama ini disebutkan, setiap kali saya melihat wajahnya, saya merasakan sakit hati yang tidak dapat dijelaskan, dan sulit untuk menyembunyikan kerumitannya. Tubuh halus Jining Xuang bergetar, dan pedang peri berlumuran darah di tangannya jatuh secara tidak sengaja matanya yang penuh kabut menatap kosong ke arah Ye Chen, air mata mengaburkan pandangannya. Ini dia, pertama kali sejak reinkarnasinya, berdiri di depan Ye Chen sebagai Jining Xuang, menatapnya. Mereka seharusnya melupakan satu sama lain, tetapi mereka menikah secara tidak sengaja, mengandung anaknya, dan melanjutkan cinta mereka di kehidupan sebelumnya. Dalam 100 tahun itu, dia ditekan di Gunung Wuzi, dan dia disegel di Wangchuan. Ketika dia bangun, dia mendengar kabar buruk. Baru setelah ular itu turun tangan, dia tahu bahwa Ye Chen masih hidup, dan ayah dari anak itu masih hidup. Tetapi dia tidak menyangka bahwa reuni setelah reinkarnasi besar di masa lalu dan kehidupan sekarang akan terjadi di medan perang berdarah ini. Dia masih Ye Chen saat itu, dewa perang yang tak tertandingi. Tapi dia sudah menjadi iblis wanita di mata dunia. Di mana anak itu? Ye Chen meneteskan air mata, senyum hangat, dan suara serak, penuh dengan pemborosan yang tak ada habisnya. Anakku, aku di sini. Sebelum Jining Xuang dapat berbicara, Pangeran Ular tersenyum, mengibaskan lengan bajunya dengan ringan, dan seorang anak berusia 1 atau 2 tahun tergantung di depannya. Anak itu, dengan kepala harimau dan otak harimau, halus dan imut, dengan garis guntur terukir di antara alisnya, dan ada air mata guntur dan kilat di tubuh kecilnya, hanya dengan melihatnya dari kejauhan, itu sangat mencolok. Cahaya dingin muncul di mata Ye Chen, dan niat membunuh itu sangat dingin. Platform pertempuran besar dan dunia luas membentuk es inci demi inci dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu adalah anaknya, darah larut dalam air, sangat baik, tetapi diikat oleh ular, matanya penuh ketidakberdayaan. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Jining Xuang begitu sengsara sehingga hidupnya semua karena fakta bahwa anak itu ada di tangan ular itu. Dia dapat melihat bahwa guntur hitam dan kilat yang melekat pada anak itu adalah guntur hukuman dewa, dan dia juga dapat melihat bahwa anak itu adalah tubuh hukuman dewa. Dia bahkan lebih memahami mengapa hukuman dewa selama bertahun-tahun akan selalu tidak dapat dijelaskan tersedot. Semua karena anak-anaknya, kedua orang tuanya dikutuk oleh Tuhan, tetapi anak-anaknya menderita karena orang tuanya. Untuk sesaat, tubuh Ye Chen bergetar tak terkendali, tinjunya mengepal keras, mungkin terlalu keras, kukunya menusuk telapak tangannya, dan darah mengalir dari jari-jarinya. Sebagai seorang ayah, dia benar-benar gagal, jadi bagaimana jika dia membantai Kaisar Agung, jadi bagaimana jika dia memiliki kemuliaan tertinggi, tetapi membiarkan makhluk lemah menanggungnya, hukuman ilahi semacam itu yang lebih kejam daripada lingci. Pada saat ini, semua kesedihan dan rasa sakitnya tidak dapat ditebus, dan dia telah menderita terlalu banyak kematian karena hutangnya kepada anak itu. Wajah Jining Xuang pucat, dan dia juga menangis, dia paling tahu betapa menderitanya anak itu sebagai seorang ibu. Berapa malam, dia terbangun dari tidurnya kesakitan, takut ibunya akan menangis untuknya, jadi dia tutup mulut, tidak berani menangis, dia hanya anak kecil. Sialan kau! Ketenangan Wan Qian dirusak oleh raungan Ye Chen, dan dia sepertinya sudah gila, mata emasnya diwarnai merah dengan bercak darah. Tapi dia tidak berani bertindak gegabah, begitu pula Jining Xuang. Itu karena, ular itu memegang cahaya redup di tangannya, dan tertawa menggoda, seolah berkata, jika dia berani bertindak sembarangan, dia akan mati. Ibu.
Anak itu menangis keras, memanggil ibunya, matanya yang besar berkaca-kaca penuh dengan ketidakberdayaan. Dengan kata, ciuman ibu, orang-orang dari seluruh dunia mengerutkan kening saat mendengarnya. Jelas, ibu di mulut anak itu adalah Jining Xuang, dan ayah anak itu, tentu saja, adalah Ye Chen. Tidak disangka Huang Gu Sengyu dan Dongshen Yaoqi adalah suami istri, dan mereka juga memiliki seorang anak. Tapi semua ini tidak penting, yang penting ular itu mengambil anak itu, mengancam akan meninggalkan negeri dongeng, dan membunuh makhluk hidup. Dalam situasi seperti ini, ibu manapun tidak akan pernah ragu, anak adalah jiwa dan raga ibu. Persetan, teriak Queen Yu, dan semua orang di Dacu meledak, mata mereka merah dan membunuh. Tidak hanya mereka marah, tetapi semua orang yang hadir juga geram. Mengancam anak itu benar-benar membuat marah manusia dan dewa. Jangan bertindak gegabah, kalau tidak, raja ini tidak akan bisa menjamin nyawa anak itu. Pangeran ular tersenyum licik, tangan putihnya bergerak maju mundur di wajah kecil anak itu, cek, lucu sekali Mai anak. Maaf. Jining Xuang tersedak, dan dia berkata maaf, tetapi dia memberitahu Ye Chen bahwa dia tidak melindungi anak mereka dengan baik, dan jika dia jatuh ke tangan ular itu, dia mungkin mati. Salahku. Mata Ye Chen berdarah, dan dia mengutuk dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia telah melihat adegan itu sebelumnya dan tahu betapa sulitnya bagi Jining Xuang untuk melindungi anak itu. Bagaimana mungkin dia berhak menyalahkannya? Jika dia ingin disalahkan, dia menyalahkannya sebagai ayah. Sungguh menyentuh. Pangeran ular mendecakkan lidahnya. Pangeran dari keluarga yang bermartabat benar-benar menggunakan anak itu sebagai ancaman, bukankah dia takut generasi mendatang akan menertawakannya? Ye Chen menatap ular itu. Tidakkah menurutmu masalah ini sangat menarik? Pangeran ular merentangkan tangannya, menunjukkan gigi putihnya. Kamu dan aku berkelahi, itu tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Ye Chen mencibir dengan dingin, dan untuk sementara dia menekan niat membunuhnya terhadap ular itu. Selama anak-anak itu aman, sisanya mudah ditangani. Kenapa, kamu memohon padaku? Pangeran ular berbaring telentang, tersenyum bahkan lebih main-main, ketika kamu meminta bantuan, kamu memiliki sikap meminta bantuan. Tuanku, aku tidak suka orang berdiri dan berbicara denganmu. Saya, rumput. Kaisar kera kecil berkata. Dengan keras kutukan, mengayunkan batang besi akan membunuhnya, yang berarti Ye Chen harus berlutut. Jangan impulsif. Nandi segera mengulurkan tangan dan meraihnya, keselamatan anak adalah hal yang paling penting, hentikan. Ye Chen, apa maksudmu? Pangeran ular tersenyum pada Ye Chen, dengan wajah putih gigi, masih bersinar dengan cahaya redup. Ye Chen terdiam, berlutut di tanah dengan keras, dan menundukkan kepalanya dengan bangga untuk anaknya. Adegan ini menggerakkan dunia, siapa Ye Chen? Tubuh suci kuno yang perkasa, Raja Chu yang perkasa, dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan, tetapi pada saat ini, dia sangat rendah hati, berlutut di sana seperti seekor anjing. Yaoqi menangis, dengan air mata berlinang, yang satu adalah orang yang paling dia cintai, dan yang lainnya adalah darah dagingnya sendiri, namun berakhir seperti ini. Menarik, sangat menarik. Pangeran ular tersenyum dengan tidak hati-hati, Ye Chen, kamu juga punya hari ini, seperti anjing, merangkak di kaki raja ini, tubuh suci kuno, lelucon yang sangat besar. Biarkan orang pergi. Ye Chen berkata dengan tenang dan menakutkan, dan siapapun yang mengenalnya tahu bahwa semakin dia seperti ini, dia menjadi semakin menakutkan, seperti singa liar, yang akan bangun dari tidur nyenyak. Biarkan dia pergi. Peri Yaoqi mendengus dingin, kata-katanya seperti suara surga, sangat halus di langit, jika dia tidak mengkhawatirkan keselamatan anak itu, dia akan membunuh ular itu dalam hitungan detik untuk menghilangkannya. Kebencian di hatinya. Bukan hanya dia, ada terlalu banyak senior yang hadir, semuanya terkunci pada pangeran ular, siap membunuhnya setiap saat. Lepaskan, biarkan saja. Pangeran ular tersenyum tipis, tetapi dia tidak membiarkannya pergi. Sebaliknya, dia melemparkan pedang pembunuh itu secara acak dan memasukkannya secara miring ke kaki Jining Xuang, Dewi Yaoqi yang cantik, Ye Chen dan anakmu, pilih satu ayo pergi. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Jining Xuang mundur dengan gemetar, pilihan semacam ini lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Sayang sekali. Ujung jari pangeran ular tetap dingin, dan dia bisa membunuh anak itu hanya dengan satu jari, bayi yang luar biasa, mengapa ibu tidak mencintaimu? Tapi, sebelum menunggu dia bergerak. Dan anak yang tergantung di depannya menghilang, hanya sesaat, tanpa tanda apapun. Bukan hanya ular itu yang tertegun, tetapi orang-orang dari segala arah juga tercengang. Di bawah tatapan semua orang, sosok yang terwujud dalam sutian,
Itu adalah seorang pemuda, masih menggendong anak Ye Chen di pelukannya. Orang itu, lihat lebih dekat, bukankah itu Wu Qing? Orang tua dan putra Kaisar Xuan Yuan, warisan asli dari jalan Kaisar. Pindahkan langit dan ubah bumi. Kaisar kera kecil terkejut, matanya bulat, dia tidak tahu bagaimana Wu Qing melakukannya. Memindahkan adikmu berarti menjungkirbalikkan dunia, kata Kui Niu. Pada jarak seperti itu, kamu benar-benar dapat melakukan membalikkan alam semesta. Qi Yangzi menghela nafas, Kaisar benar-benar tidak membangunnya. Yoko, yang disebut pembalikan alam semesta adalah pembalikan alam semesta. Qi Yangzi membelai janggutnya dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Itu penjelasan yang luar biasa, Xiao Jiuxian cemberut. Tidak apa-apa sekarang. Kultivator Sifang berdiri tegak, dan dia menjadi lebih energik. Karena anak itu, Ye Chen telah dirugikan begitu lama, dan sekarang dia tidak keberatan. Dewa Perang akan marah. Keluarga Xuan Yuan mengubah dunia, ini benar-benar keajaiban. Pangeran Ular tersenyum sedikit, dan perlahan berdiri, menatap Wu Qing dengan main-main dengan sepasang mata berwarna darah. Wu Qing tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia tidak suka berbicara, dia menyerahkan anak itu kepada Jining Suang yang bergegas mendekat, dan hanya berdiri diam di sana. Dan Ye Chen, begitu anak itu diselamatkan, berdiri dan berkata, ular, tidak pernah mati. Pes. Beberapa teman buku meminta karakter sebelumnya, dan siapa yang hilang. Tinggalkan saya komentar singkatnya, saya membuat daftar sebelumnya, tetapi komputer saya bermasalah, dan saya tidak dapat menemukan daftar itu. Kultivasi dan nama, coba tulis dengan jelas. N. Episode 1913 Skala Terbalik Naga. Satu kata tidak ada habisnya, membawa kemarahan mengerikan Ye Chen, bergema di seluruh dunia, sedingin es dan agung, mengguncang langit berdengung, dan potongan-potongan ruang kosong runtuh. Bentuknya berubah, rambutnya yang terbang berubah menjadi warna emas, setiap helai diwarnai dengan cahaya keemasan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan tubuh suci kunonya tampak dilapisi emas. Marah, dewa perang yang tak tertandingi ini, Guntur sangat marah, aura pembunuh yang bergulir, aura jahat yang melonjak, dan energi emas serta darah bergabung menjadi lautan dewa emas, dan ombaknya mengerikan. Semua pembudidaya Xuan Huang mundur, memberi jalan ke platform pertempuran berdarah, dan pertempuran antara tubuh suci kuno dan pangeran ular akan segera dimulai. Ular itu tersenyum pelan, menginjak kehampaan, dan mendarat di platform pertempuran dengan ringan, dengan keagungan seorang raja, menatap dunia dan Ye Chen. Auranya tidak lebih lemah dari Ye Chen, darahnya beterbangan di langit, darahnya mendominasi, terkait dengan Tao, menari dengan sumbernya, menguraikan visi kehancuran, menutupi dunia dengan kegelapan. Kamu menyentuh skala terbalik naga. Ye Chen menghancurkan panggung pertempuran dengan satu langkah, mengepalkan tangan emasnya dengan erat, dan kekuatan supernatural di telapak tangannya berkembang. Semut. Sudut mulut ular itu sedikit terangkat, dan dia mendorongnya secara horizontal dengan telapak tangannya. Dia mengintegrasikan prinsip asli dan mengembangkan kekuatan supernatural sendiri. Persepsinya tentang Tao tidak kalah dengan Ye Chen. Tinju dan telapak tangan terbanting, guntur meledak, dan lingkaran cahaya menyebar kemanapun ia lewat, ruang meledak dan ketiadaan runtuh. Biksu kecil di Sifang memuntahkan darah karena syok, dan terlebih lagi, tubuhnya roboh di tempat, yang hampir mempengaruhi roh primordial. Melihat kedua belah pihak dalam pertempuran, tulang telapak tangan pangeran ular terbang secara horizontal, tetapi kekuatan pemulihannya luar biasa, tulang yang patah terus berlanjut, darah mengalir kembali, dan bekas luka di telapak tangannya sembuh hanya dalam sekejap. Tinju Ye Chen juga berlumuran darah, dan ketangguhannya tidak tertutupi, darah menyatu kembali ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi esensi aslinya. Sangat disayangkan tidak ada kemenangan dan tidak ada kekalahan dalam satu pukulan, bisa dikatakan berimbang. Aku meremehkanmu. Snake mencibir, menghilang dalam sekejap, dan muncul kembali di depan Ye Chen, dengan mata merah darah, menyemprotkan guntur dan kilat, menargetkan roh primordial, langsung menyerang tubuh asli. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menggunakan sensen untuk menghadapinya, dan menghancurkan guntur dan kilat. Snake main-main, menunjuk ke cahaya ilahi, yang bisa disebut menghancurkan, menunjuk ke alis Ye Chen, mengarah ke roh primordial. Ye Chen memindahkan taiksu dan menggerakkan jarinya untuk menghindari titik vital. Bahunya ditusuk ke dalam lubang berdarah, dan dia mengambil satu jari. Bagaimana bisa sia-sia? Pukulannya mengenai kepala ular, satu pukulan bisa meledakkannya. Hanya saja kesaktian ular itu juga aneh, dan justru bisa memindahkan damage. Pukulannya semula ditujukan ke kepala ular, namun karena kesaktian teleportasi, ia melenceng ke bahu.
Namun meski begitu, ular itu tidak enak badan, darah dan tulang beterbangan dari pemukulan, dan pukulan dari tubuh suci bukanlah lelucon. Aku meremehkanmu. 100 kaki jauhnya, pangeran ular memantapkan dirinya, menjilat lidah merahnya, matanya penuh dengan darah, dan bahunya yang pecah pulih sepenuhnya dalam sekejap. Kepalamu, aku akan menggantungnya di tempat tertinggi di langit berbintang. Ye Chen berkata dengan dingin, menginjak lautan emas para dewa, menyerang, tanpa senjata, hanya sepasang tinju emas. Terserah kamu. Ular itu tersenyum pelan, dan darah mengalir di bawah kakinya, menggulung ombak, menelan langit dan bumi sepenuhnya. Lautan darah bertabrakan dengan lautan dewa, saling menelan dan melenyapkan satu sama lain. Saat pertempuran meningkat, aura mereka berdua meningkat dengan hebat. Ular itu seperti Raja Peri, dengan kakinya di lautan darah, punggungnya menghadap ke tanah tandus, dan teknik rahasianya sering muncul, semuanya adalah cara keabadian kaisar, dan bahkan Taoisme asli telah dikembangkan. Itu adalah ular besar, lebih besar dari naga biru. Ye Chen membuka visi kekacauan, menginjak lautan dewa emas, berdiri di belakang dewa emas, evolusi Taoisme, meskipun biasa, tetapi sangat mendominasi, seperti dewa perang, menguasai dunia. Suara gemuruh berlanjut, dan setiap kali terjadi tabrakan, ada penglihatan kehancuran, dan dunia menjadi gelap karena pertempuran. Benar-benar tidak ada perbedaan antara saudara dan saudari, keduanya bertarung dan langsung ke langit, darah mengalir seperti hujan, ada Ye Chen, dan ada ular, darahnya jatuh, dan mereka masih menyerang secara terpisah. Pangeran suku prasejarah memang tidak sebanding dengan sang pangeran. Qiangzi menghela nafas, kekuatan tempur ini terlalu sombong. Makhluk pertama di dunia, menurutmu itu lelucon. Orang tua pemancing melirik, level yang sama tidak terkalahkan. Tak terkalahkan pada level yang sama, belum tentu. Tuan Jiuxiao berkata dengan ringan, dalam hal catatan, Ye Chen dapat menghancurkannya. Ye Chen tidak terkalahkan. Di dunia, dan ular itu yang dia pukul berubah menjadi seekor anjing. Sekelompok junior, mode serigala melolong dihidupkan lagi, beberapa dari Xuan Huang, dan beberapa dari Dacu, seolah-olah mereka telah dimandikan dengan darah ayam, seolah-olah mereka telah ditembak dengan bubuk mesiu, suara mereka semua lebih keras dari yang lain. Orang-orang di sini sangat energik. Bai Zi terbatuk datar, tidak hanya orang-orangnya yang tangguh, dia juga tidak tahu malu. Aku berkata, ayo kembali ke dunia bawah. Mingjue menutupi wajahnya, menatap ke langit, dan kemudian ke Jining Suang. Ketika saya pertama kali datang ke surga untuk pertempuran pertama, itu adalah makanan yang enak. Dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen, dia mengakui bahwa dia pengecut, tetapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan istri Ye Chen, dan hampir musnah. Murid kaisar datang untuk berpura-pura memaksa, tetapi dia merasa malu di mana-mana. Ini bagus, itu tidak menyelamatkan muka tuannya, tapi itu membuat Kaisar Hades kehilangan muka, betapa menyenangkannya seorang ibu. Bai Zi menderita batuk kering, dan mau tidak mau ingin tertawa, dia sangat malu, jadi mengapa tidak, tapi dia sudah terbiasa. Meskipun tidak ada Kaisar Agung di surga, ada banyak penjahat, dan Ming benar-benar tak tertandingi. Kaisar Ming meminta mereka untuk datang karena dia berjuang untuk mendapatkan kekuatan. Di sisi lain, Jining Suang menggendong anak itu, dan dia juga melihat ke langit, wajahnya menjadi merah, tetapi air mata di sudut matanya belum kering, dan dia menatap Ye Chen, terpesona. Dia tidak berani menggerakkan matanya, semuanya terlalu tidak nyata, karena takut itu akan menjadi mimpi lagi. Pria kecil itu juga menonton, dengan kepala kecilnya terangkat dan matanya yang besar berkedip, melihat Ye Chen, dia merasa sangat baik. Tuan, bisakah aku memelukmu? Xian tertawa, menggosok tangan kecilnya, dan gadis kecil itu menjadi keibuan lagi. Sangat tidak wajar untuk mengatakan istri seorang guru, Jining Suang, karena anak sebelumnya, seluruh pikiran menjadi bingung. Hari ini, dia hidup dalam damai untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa tidak mengingat tahun itu, karena roh jahat, dia dan Ye Chen melakukan hubungan yin dan yang. Bahkan setelah 100 tahun, gambaran yang menggugah itu masih jelas di benak saya, jika itu memiliki kualitas magis, saya tidak dapat menghilangkannya tidak peduli bagaimana saya melambaikannya. Tiba-tiba, semburat merah muncul di pipinya yang sedikit pucat dan cantik, dan dia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Tuan, Xian melambaikan tangan kecilnya di depannya. Pikirannya terputus, Jining Suang tersenyum, bahkan lebih tidak wajar, dan menyerahkan anak itu untuk menutupi rasa malunya. Itu bagus. Xian tersenyum, mengambilnya dengan hati-hati, dan terus menunjuk wajah si kecil dengan tangan kecilnya. Aku juga memelukmu, mata itu sangat mirip dengan Marven Ye. Apakah kamu lihat, pria kecil ini tersenyum padaku?
Kita semua adalah ibu, kamu harus berbakti saat kamu besar nanti. Semua gadis berkumpul sekitar, berkicau, menyentuh wajah kecil, dan mencubit hidung kecil, saya sangat menyukainya. Melihat adegan ini, Ji Ningsuang ingin menangis, saat itu dia tidak berani kembali ke Dacu karena takut anak itu tidak diterima. Saat ini, sepertinya dia terlalu banyak berpikir, alih-alih menolaknya, semua gadis sangat menyukainya, memperlakukannya sebagai bayi mereka sendiri. Dan Ye Chen, betapa sombongnya, tapi rela berlutut di hadapan ular itu demi anaknya. Untuk sesaat, kehangatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatinya, dan untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, dia seperti memiliki rumah. Ibu peri Yaochi juga datang dan membawa si kecil. Dia juga mencintai kerabat generasi berikutnya, dan dia tidak mengeluarkan biaya untuk membuat jimat untuk anaknya. Ibu peri, aku. Ji Ningsuang ragu untuk berbicara. Gadis bodoh, karena dia masih hidup, dia tidak akan pulang untuk melihat-lihat. Ibu peri Yaochi tersenyum, bukan untuk disalahkan tetapi untuk menghargai, dia pasti sangat menderita dalam 100 tahun terakhir. Meskipun dia sedang berbicara dengan Ji Ningsuang, mata indah ibu peri Yaochi sedikit menyipit secara tidak sengaja. Dia adalah kaisar semu puncak, ibu peri dari garis keturunan Yaochi, bagaimana mungkin dia tidak melihat darah anak di pelukannya. Itu adalah tubuh azab ilahi, sejenis fisik yang menyertai bencana, dan kilatan petir hitam pekat adalah buktinya. Banyak tetua yang hadir juga menonton, mata mereka sedikit menyipit, alis mereka sedikit berkerut, dan sepertinya beberapa petunjuk telah terungkap. Aku hanya seorang anak kecil, namun aku akan menderita seperti ini. Tuan Jiuxiao menghela nafas, hidup yang sangat menentukan. Ayahnya adalah Ye Chen, pria yang tangguh, dan ayah harimau tidak memiliki anjing. Qi Yangzi berkata sambil tersenyum. Tubuh momok, aku tidak tahu apakah itu keberuntungan atau darah. Terlalu banyak senior yang bergumam, dan setelah mendengar legenda seperti itu, mereka juga khawatir, garis keturunan itu terlalu menakutkan. Itu turun, seseorang turun. Saat berbicara, seseorang berteriak dan mengalihkan pandangannya ke Sutian. Tapi melihat langit, ada sosok berdarah jatuh. Melihat lebih dekat, itu bukan Ye Chen, tapi pangeran ular, darah dan tulangnya terlihat, seluruh tubuhnya penuh darah, dan setengah dari tulang punggungnya robek, sungguh sebuah tragedi. Di bawah perhatian semua orang, pangeran ular menabrak platform pertempuran, merangkak keluar dari lubang yang dalam, terhuyung-huyung, dan kehilangan wujud manusianya. Oke. Para biksu Sifang bersemangat, dan tidak bisa menahan tepuk tangan, suaranya mengguncang dunia, pangeran ular tidak bisa, pangeran ular, tidak ada yang cukup untuk menonton, dan dia tidak bisa bersaing dengan yang kuno tubuh suci. Ye Chen juga turun, tubuhnya berat, tanah bergetar ketika dia menginjaknya, dan tubuhnya juga berlumuran darah, tetapi itu tidak mempengaruhi akar penyebabnya. Oke, bagus sekali. Pangeran ular terhuyung-huyung dan memantapkan dirinya, tersenyum ganas dan bersemangat, menyamai wajahnya yang berdarah seperti hantu. Ambil hidupmu. Ye Chen mendengus dingin, berubah menjadi pedang pembunuh di tangannya, berdentang dan bergerak, bertekad untuk membunuh pangeran ular. Kamu tidak cukup memenuhi syarat. Pangeran ular tersenyum, dua baris gigi putihnya bersinar dengan cahaya suram. Begitu kata-kata itu jatuh, pelangi ilahi muncul, menembus langit dari tutup langitnya dan menembus langit. Tiba-tiba, situasi berubah tiba-tiba, langit dan bumi kembali gelap, awan gelap bergulung, dan guntur serta kilat membuat orang gemetar. Dalam sekejap, bentuk ular itu berubah, darahnya berubah menjadi ungu, dan mata darahnya tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat, seperti lubang hitam, dengan garis-garis ilahi merayapi wajahnya, dan darahnya juga diwarnai dengan cahaya hitam, lebih tepatnya. Itu berubah menjadi hitam, gelap gulita. Dalam sekejap, dia berlumuran darah, dan dia pulih dalam sekejap, dan tubuh yang rusak yang dipukuli oleh Ye Chen kembali ke integritas, dan auranya mencapai puncaknya lagi, bahkan lebih tinggi dari puncaknya. Itu batas suksesi darah. Qi Yangzi tidak bisa membantu tetapi berseru, menatap pangeran klan ular. Kamu dapat dengan bebas membuka batas suksesi darah, dan kamu tidak bisa mati atau terluka. Jiang Taixu juga mengerutkan kening, terkejut dengan ular itu. Sialan, ini level dewa. Terlalu banyak senior menelan ludah mereka secara diam-diam, mata mereka penuh keterkejutan. Episode 1914 Batas Penerus Darah Baja Keras. Langit dan bumi gelap dan bergemuruh, seperti badai petir yang dihukum oleh surga, semuanya disebabkan oleh seseorang yang menentang langit dan melanggar batas suksesi darah, melanggar tabu tertinggi, memprovokasi murka para dewa. Darah mewarisi batas, garis keturunan sangat disublimasikan, terlepas dari kekuatan,
kecepatan, Taoisme dan asal, semuanya mencapai puncaknya, dalam keadaan itu, sangat dekat dengan keabadian. Tetapi semua biksu memiliki kemungkinan untuk membuka batas warisan darah. Hanya saja, di era pandang muka sekarang ini, tidak semua orang mendapat kehormatan seperti itu, apalagi bisa mengendarainya untuk pertama kali, belum tentu bisa mengendarainya untuk kedua kalinya. Dari mereka yang hadir, terlepas dari senior atau junior, mereka yang telah melewati batas suksesi darah, termasuk Ye Chen, tidak boleh melebihi 5. Dengan kata lain, Ye Chen memiliki waktu paling banyak dalam hal menembus batas suksesi darah, cukup untuk 3 kali, ini adalah pertama kalinya Liu Ruyan meninggal, dan ini adalah kedua kalinya untuk melawan Kaisar Iblis Surgawi. Adapun untuk ketiga kalinya, 100 tahun yang lalu, dan disinilah dia menggunakan tubuh batas penerus darah untuk mengeraskan roda peri Amaterasu dari putra peri klan peri Gunung. Dan dia juga, dalam sejarah surga, sejauh ini, yang pertama membuka batas penerus darah. Tubuh suci kuno. Tabu, itu memang tabu, melawan hukum. Hampir mayat hidup dan tidak terluka, lebih mendominasi daripada dewa. Sekarang, bagaimana mungkin dunia tidak terkejut ketika ular itu menembus darah dan mewarisi batasnya, darahnya yang menyentuh tabu ini bahkan lebih menakutkan. Hal yang paling mencengangkan adalah dia dapat dengan bebas mengontrol batas Sueji, menumbangkan persepsi dunia tentang Tao. Melihat surga dari 10.000 domain, sama sekali tidak ada seorang pun sebelumnya, pangeran dari suku ular, menciptakan preseden sejarah. Bajingan itu, injak kotoran anjing. Teriak Sieyun, dan pada saat ini, dia membuka darah dan terus membatasi batas, dengan tulus menambah masalah bagi dunia. Tidak hanya diinjak, tidak kurang diinjak. Kui Niu juga memarahi, sapi itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya sakit. Ini rumit. Kaisar kera kecil menggaruk rambut monyet itu lagi, hampir tidak mungkin mati atau terluka, dan 7 orang tua tidak bisa melakukannya. Pangeran Hong Huang, sebenarnya tidak sesederhana itu dikatakan. Berdenyut. Tidak heran kamu begitu tidak bermoral. Changlong Huang mendengus dingin, dalam keadaan seperti itu, belum lagi tubuh suci yang sunyi, bahkan putra kaisar bukanlah tandingannya, bukan lawannya. Sudah berakhir, ini buruk. Si Yan tidak tenang lagi, seperti semut di wajan panas, tidak bisa duduk diam. Ekspresi gadis-gadis itu juga sangat jelek, dan mereka juga tahu betapa sombongnya batas penerus darah itu, yang hampir abadi dan tidak terluka. Ayo pulang. Ming Jue menyatukan tangannya, dan menatap Bai Zi lagi, tempat ini penuh dengan monster, ini bukan lingkaran kita. Kamu bisa melakukannya, lebih pengecut. Bai Zi melirik, apakah Anda tahu, Tuan? Dan Kaisar Ming sedang menonton. Berkelahi, bertarunglah dengannya. Ming Jue menegakkan punggungnya dalam sekejap, melompat setinggi 3 kaki, mengutuk, dan mengubah wajahnya dengan cepat, Tuan itu melihat ke langit, dia harus berperilaku baik. Ye Chen, kamu menyukai bentuk raja ini. Senyum tipis ular itu penuh dengan sihir, halus di 9 langit, dan matanya yang gelap bersinar dengan cahaya yang tenang. Hari ini, dia benar-benar seperti dewa iblis yang tak tertandingi, dengan punggung menghadap tanah iblis, aura prasejarah, melonjak dan berguling. Setelah membuka batas warisan darah, kekuatan naik ke puncak tanpa batas, melampaui Ye Chen, dan darahnya benar-benar hancur. Ye Chen tetap diam, mengerutkan kening, dan telah membuka batas penerus darah 3 kali, tidak ada yang tahu keadaan itu lebih baik darinya. Dapat dikatakan bahwa tanpa bantuan batas haus darah, dia akan dikelilingi oleh istana haus darah saat itu, dan dia tidak akan mampu mengalahkan Kaisar Iblis Surgawi, apalagi tidak dapat menahan pembakaran Amaterasu. Ini mendominasi, batas warisan darah, dan tabu tertinggi dengan keadaan seperti itu di langit, itu sudah cukup untuk membalikkan dunia. Sayang sekali dia tidak beruntung kali ini, yang membuka darah untuk mengikuti batas adalah Pangeran Ular, yang sudah melampaui dia. Namun, dia tidak takut, jadi bagaimana dengan batas warisan darah? Dia adalah Ye Chen, yang telah membantai tingkat kaisar, dan pikirannya tidak tertandingi oleh siapapun di dunia ini. Embusan angin bertiup, dan bagian tengah alisnya juga diukir dengan garis dewa, yang berada dalam keadaan tubuh yang mendominasi. Bersama dengan pembukaannya, ada juga banyak metode terlarang untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Waktu. Selain itu, gumpalan asap hijau meleleh dari tubuhnya, terlepas dari bentuk tubuh, penampilan, dan asal-usul Tao, dia sama dengan dia. Sangat menarik memiliki tubuh Dharma. Ular itu tersenyum licik. Batas Sueji akan membunuhmu juga, kata Ye Chen ringan. Lelucon ini, aku suka mendengarnya. Ular itu menggoda. Sebelum dia selesai berbicara, dia menghilang dalam sekejap dan muncul kembali.
Itu adalah punggung Ye Chen dengan pisau palem, ditutupi dengan guntur, dan menebas kepala Ye Chen, cukup untuk memotong tubuh suci itu. Namun, Ye Chen tidak akan dipukuli berdiri dan melarikan diri dalam sekejap. Tubuh Dharmanya sama, tubuhnya licik, bayangan Taoisme terwujud, dan Ye Chen sama sekali tidak lemah, menghindari pengetahuan ular, bisakah kamu pergi, turun, seberat gunung, bertarung. Tubuh Dharma meraung, mengepalkan sepasang tinju emas, dan langsung menuju ke langit. 9 cara dan 8 hutan belantara bergabung menjadi satu, mengintegrasikan prinsip-prinsip seni rahasia, dan menembus cetakan telapak tangan ular dengan pukulan yang mendominasi. Pada saat yang sama, Ye Chen menginjak kehampaan, naik ke langit, dan juga memasuki langit. Ribuan teknik rahasia berevolusi menjadi ekstrim, menyatu menjadi satu jari, menembus langit biru, dan menunjuk ke arah ular. Sudut mulut ular itu sedikit terangkat, tidak mengelak atau bertahan, membiarkan jari Ye Chen menembus tulang bahunya. Dan dia, Ling Tian menyerang lagi, langit runtuh dalam sekejap, tubuh Ye Chen dan Dharma hancur dan jatuh ke dalam kehampaan. Melihat bahunya lagi, lubang berdarah yang Ye Chen keluarkan dengan jarinya telah menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Dengan kata lain, pada saat yang sama lubang darah itu keluar, bekas lukanya sembuh, dan mereka hampir tidak mati, dan ketahanan mereka sangat menakutkan, dan semua orang terkejut. Semut, gemetar. Ular itu tertawa terbahak-bahak, suaranya seperti guntur abadi, mengguncang dunia. Tapi melihat Ling Tian menunjuk jarinya, petir hitam legam terwujud, seperti badai petir, yang jumlahnya membuat kulit kepala kesemutan, setiap petir mati dan dingin. Ini adalah seni serangan kelompok yang hebat, serangan tanpa pandang bulu, dunia yang baik, karena badai petir ini, tertusuk dan hancur. Di bawah, Ye Chen dan Jihad Dharma Bodhi menyatukan jari mereka, menunjuk ke langit, dan cahaya pedang emas muncul, itu adalah Wan Jian Chaozong, bertarung melawan badai yang memenuhi langit. Lei Mang dan Jian Mang, satu hitam dan satu emas, sangat mencolok di Sutian, mereka sangat dekat, satu demi satu bertabrakan, Lei Mang retak, dan Sword Mang juga meledak. Keduanya bertabrakan dengan percikan api yang cemerlang, seperti kembang api di seluruh langit, mekar di seluruh langit, dan setiap bunga padam. Ye Chen, kamu benar-benar membuatku sangat bersemangat. Ular itu tersenyum lagi, memperlihatkan gigi putihnya, bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan matanya, seperti dua lubang hitam, berkedip. Ketika kata-kata itu jatuh, cahaya guntur yang dipenuhi langit yang dia panggil bergabung satu sama lain selama musim gugur, mengembun menjadi cahaya petir hitam pekat, membawa kekuatan yang menghancurkan, dan menembak ke arah Ye Chen. Yang disebut ruang hampa, di depan cahaya gunturnya, bahkan lebih rapuh dari kertas putih, dan telah ditembus sepenuhnya. Dia mengubah taktiknya, serangan kelompok menjadi satu serangan, mengabaikan tubuh Dharma, hanya menyerang Ye Chen, dan hanya dewa, ke mata Dharmanya. Dia sedang berubah, dan tubuh Ye Chen dan Dharma juga sedang berubah. Dengan lambaian tangannya, tubuh Dharma Jihad langsung mengubah 10.000 pedang menjadi satu pedang, dan yang disebut 10.000 pedang berubah menjadi satu. Dan Ye Chen, memanggil guntur surgawi dan api abadi ke dalam busur ilahi, dan guntur surgawi ke dalam panah ilahi, busur sudah ditarik seperti bulan purnama, dan panah petir hitam pekat telah melebur ke dalam dirinya. Prinsip tertinggi. Ribuan pedang kembali menjadi satu. Jihad Dharma Bodhi mengeluarkan teguran dingin. Satu tembakan memisahkan dunia. Ye Chen mendengus dingin. Cahaya pedang yang menyatukan ribuan pedang, dan panah petir yang terpisah dari satu pedang, ditembakkan ke langit dan menyatu menjadi cahaya dewa keemasan. Dua teknik pembunuhan satu serangan menyatu dalam sekejap, dan kekuatannya juga sombong. Sekali lagi, semua mata tertuju pada tenda guntur hitam pekat yang membubung ke langit, bertabrakan dengan tenda dewa emas yang menantang langit. Segera, dengan titik di mana Lei Mang dan Shen Mang bertabrakan sebagai pusatnya, lingkaran kepunahan menyebar ke segala arah. Kemanapun mereka lewat, ruang itu runtuh sedikit demi sedikit, dan biksu kecil yang menyaksikan pertempuran dari segala arah, mungkin berdiri terlalu tinggi, jatuh ke tanah, dan kebanyakan dari mereka roboh. Penatua yang kuat, tidak terpengaruh, menatap langit dengan sepasang mata tua, dan cahaya guntur dan cahaya dewa meledak satu demi satu. Perang. Ye Chen dan tubuh Dharma Jihad memasuki langit virtual bersama-sama, telapak tangan dan tulisan beredar, dan Taoisme berkembang. Tunggu, itu jauh. Ular itu melilit Mosa dan menukik ke bawah, tubuhnya ilusi, dan tubuh aslinya tidak terlihat. Tubuh Dharma memimpin dalam menyerang, tanpa senjata, dan menggenggam metode rahasia dengan erat, menyatu dan berkembang dalam kepalan tangan, mengubah alam semesta menjadi kekacauan.
Ular itu tidak mengelak atau mengelak, dan melawan dengan tubuhnya yang berdarah, dan menerima pukulan, tetapi darah dan tulang tubuh Dharma terbang secara horizontal, dan cakarnya yang tajam merobek tulang belakang tubuh Dharma. Tubuh Dharma terbang melintasi langit, berdarah ke langit, dan darah emas mengalir turun seperti hujan. Serangan Ye Chen juga telah tiba, dan Dewa Sembilan Dao bersatu yang tak tertandingi, menembus alis ular, dan menerobos lautan dewa. Ular itu tersenyum dan tidak mengelak, meskipun sensang mengenai jiwanya, dia sembuh kembali dalam sekejap. Dan dia, dengan satu telapak tangan berubah menjadi pisau, membelah dada Ye Chen, menarik tulang dada Ye Chen, dan bahkan merobek separuh hatinya, tubuh sucinya yang mendominasi hampir terkoyak olehnya. Ye Chen juga terbang seperti tubuh Dharma, tubuhnya yang berat menghancurkan kehampaan, dan seluruh tubuhnya berdarah. Keduanya mundur, tubuh mereka sangat menyedihkan sehingga para biksu dari seluruh dunia tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, dan wajah mereka sangat pucat. Itu Sein Ye Chen, dewa perang yang tak terkalahkan di level yang sama. Dalam pertempuran di level yang sama, tidak pernah dikalahkan dengan begitu sederhana. Orang-orang di dunia harus memahami bahwa bukan karena pangeran ular itu kuat, tetapi suksesi darah itu kuat dan domain tabu terlalu mendominasi. Ribuan kaki jauhnya, Ye Chen dan tubuh Dharma memperbaiki tubuh mereka. Meskipun mereka dikalahkan, ekspresi keduanya sangat tenang dibandingkan dengan Kaisar Pembantaian, kali ini hanya pertarungan kecil. Mata reinkarnasinya telah terbuka sedikit, dan dia mengintip ular itu, dengan bebas mengendalikan batas suksesi darah, pasti ada petunjuk. Mungkin karena dia tidak melakukan cukup, atau mungkin waktunya terlalu singkat, dia tidak membocorkan rahasianya, dan dia tidak menemukan ular jahat itu. Untungnya, tubuh suci memiliki latar belakang yang cukup dalam, meskipun dia tersesat, itu bisa bertahan lama, cukup baginya untuk menembus krisis. Darah Ekaristi sungguh luar biasa. Di seberang kekosongan, Pangeran Ular berdiri dengan santai, menjulurkan lidah merahnya, menjilati darah suci di ujung jarinya, dengan ekspresi kenikmatan di wajahnya, sangat nyaman, bentuknya sudah menakutkan, ditambah aksi seperti itu, lebih mirip setan dari neraka. Dibandingkan dengan Ye Chen dan tubuh Dharma, dia tidak memiliki bekas luka di tubuhnya, dan dia telah pulih sepenuhnya dari luka parah yang dideritanya. Aku akan membunuhmu. Ye Chen berdiri berdampingan dengan tubuh perang suci, menyembuhkan tubuh suci, dan menyerang lagi dari kiri ke kanan. Tergantung kamu. Ular itu tertawa keras, menyapu aura prasejarah, luar biasa, tirani, dan haus darah. Episode 1915 selalu bersiaplah. Pertempuran pecah lagi, langit bergemuruh, bumi bergetar, langit gelap dan bumi diwarnai dengan darah Ekaristi, dan setiap tetesnya terang, seperti cahaya bintang yang bertitik di langit berbintang. Ye Chen dan tubuh Dharma berjuang keras, 2 lawan 1 barisan, tetapi mereka masih ditekan, hampir diretas beberapa kali. Keduanya lebih kuat dari ular, tetapi ular telah menembus batas penerus darah, dan hampir abadi, yang terlalu kejam. Gambarnya sangat berdarah, dan orang-orang yang menontonnya ketakutan, itu adalah Ye Chen. Bekerja sama dengan Dharmakaya, tetapi tidak mampu mengalahkan ular itu, terlihat betapa menakutkannya batas suksesi darah. Jika terus seperti ini, Ye Chen pasti akan kalah. Chiang Zi merenung, dengan ekspresi jelek di wajahnya, ini bukan level. Kamu tidak bisa mati atau terluka, batas penerus darah sudah cukup untuk mengubah gelombang pertempuran, dan Ye Chen yang lain tidak akan bisa bertarung dalam pertempuran yang sama. Dao, mata tua itu penuh kekhawatiran. Kekuatan pertempuran benar-benar ditekan, dan mitos bahwa tubuh suci tidak terkalahkan pada level yang sama benar-benar akan dipatahkan. Kui Niu Huang menghela nafas. Bodoh, klan ular semuanya bodoh. Bakat dacu dan harta hidup Xuan Huang semuanya melolong bersama. Berbagi beberapa tekanan. Tapi aku siap. Ming Jue memutar lehernya dengan keras, matanya yang dalam bersinar terang. Bersiaplah setiap saat, bisik Bai Zi, auranya naik, dan asalnya ditarik, dan cahaya ilahi menyelimuti tubuhnya yang lembut. Jelas, mereka berdua siap membantu, dan mereka ingin bergabung dengan Ye Chen untuk melawan ular itu, cacing kecil itu terlalu kuat. Seperti dia, alis Jining Suang juga memanifestasikan pola ilahi, dan kekuatan tempurnya meningkat. Xian dan yang lainnya juga memobilisasi kekuatan tempur mereka. Mereka hampir abadi dan bertarung sendirian. Tidak ada lawan. Mereka hanya bisa bertarung dalam kelompok dan menekan mereka secara paksa. Benar-benar hidup. Ada sosok tak berujung di 4 arah, dan ada 3 di antaranya, yang sangat menarik perhatian. Itu adalah kombinasi yang diwarisi dari cara Kaisar, dan Tian Suo, Xiao Lu dan Shen Yin yang datang untuk menonton pertempuran.
Begitu mereka bertiga tiba, mereka menarik banyak perhatian dan membawa lingkaran cahaya mereka sendiri. Dan beberapa orang, karena mereka tidak berbisnis. Misalnya, Xiao Jiuxian masih berteriak minta tolong Ye Chen di saat-saat terakhir, tapi sekarang dia sudah berlari di depan Chen Yi. Manipulasinya yang terampil menyebabkan sudut Qin Yu, Xiao Yuan Huang dan yang lainnya berkedut, gadis kecil, bagaimana dengan berkelahi? Bisakah Anda lebih berhati-hati? Dia bukan satu-satunya yang tidak peduli, ada juga seorang gadis baik yang memandang Ren Tianzuo dan benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Orang itu tak lain adalah Bai Zi, murid Kaisar Huang. Saat Tianzuo muncul, matanya diluruskan, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan jantungnya berdenyut entah kenapa. Cinta legendaris pada pandangan pertama menggambarkan nomornya, tonton saja. Pipinya juga merah. Apa? Mingjue mengoceh. Seperti yang dijanjikan, saya ingin membantu Ye Chen. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan siap melakukannya, tetapi gadis ini baik-baik saja, momentum puncaknya turun ke titik terendah dalam sekejap, dan pipinya masih merah, maaf. Malu, Bai Zi menutup matanya dengan tergesa-gesa, tidak tahu apakah itu karena kegugupan atau hal lain, dia mengambil prajurit kaisar terakhir di tempat. Begitu tentara kaisar bergerak, tentara kaisar di sisi lain juga bergerak, desir, dan selusin tentara kaisar digantung di udara. Kamu tidak minum obat saat keluar. Ming Jue berkata dengan pandangan sekilas, generasi muda bertarung dengan tentara kaisar, menurutmu itu tidak cukup berantakan. Kesalahan. Bai Zi terbatuk, dan buru-buru mengumpulkan tentara kaisar. Dia memasukkan tangannya ke dalam tas penyimpanan, dan terlepas dari apa itu, dia dengan santai mengambil senjata ajaib dan memegangnya erat-erat. Mengatakan bahwa senjata ajaib yang diambilnya benar-benar mendominasi, itu bukanlah pedang peri, tapi pisau dapur. Hal yang paling aneh bukanlah ini, tetapi dia bahkan tidak tahu bahwa yang dia pegang di tangannya adalah pisau dapur. Yang lebih aneh lagi adalah dia mengeluarkan pria ini, dan yang dia lihat bukanlah Ye Chen dan ular itu, tapi Tianzuo. Aku berkata, apakah perempuan jalang itu datang untuk memotongku? Tianzuo terbatuk datar. Seorang wanita cantik, memegang pisau dapur, menatapnya, membuatnya berbulu. Baik Chen Yi dan Xiao Lu mengabaikan kata-katanya. Mata mereka berdua memandang ke langit, menyaksikan Ye Chen bertarung dengan ular itu, alis mereka berkerut erat, dari warisan cara kaisar, dapat dilihat bahwa ular itu berada dalam kondisi batas warisan darah. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia membuka batas suksesi darah. Xiao Jiuxian cemberut, Ye Chen tidak bisa mengalahkannya. Hampir abadi, tidak ada yang bisa mengalahkannya di level yang sama. Xiao Lu menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Ekspresinya juga canggung. Kaisar Xuanyuan mungkin bisa mencobanya. Tianzuo melirik ke sisi yang berlawanan, kekuatan tempurnya tak terduga. Ketiganya menoleh, hanya untuk melihat bahwa ada orang lain di samping mereka, seorang pemuda dengan tangan di tangan dan mulutnya meringkuk. Ini juga seorang kenalan, Hong Huang Qilin adalah dia, dan dia datang entah dari mana, dan datang untuk menonton pertempuran. Luangkan waktu, berikan darah padaku. Xiao Jiuxian terkikik, menggosok tangan kecilnya, matanya yang besar bersinar terang. Gadis ini tidak besar atau kecil, kata Jiu Chen, dan pergi dengan tangan di tangannya, langsung ke sisi yang berlawanan, langsung ke 7 putra Donghua, tepatnya, langsung ke Yun Xiaozi. Melihat dia datang, Yun Xiaozi tidak mengatakan apa-apa, hanya mengambil pedang dan memegangnya di tangannya, seolah berkata, berdiri saja di sana, jangan bergerak, datang lagi, dan tebas kamu. Pertarungan antara ular dan tubuh suci telah menarik perhatian dunia, dan semakin banyak orang yang datang, dan ada banyak raksasa yang tersembunyi. Di timur, ruangnya terdistorsi, dan seorang pemuda melangkah keluar dengan ekspresi santai, seolah-olah dia adalah Raja Peri, dan Raja datang ke 9 surga. Long Changjie. Kaisar Qin Yu menatap kosong sejenak, aku melihatnya dengan mataku sendiri, dan dia terkubur di langit berbintang. Hanya saja basis kultivasi orang bijak yang agung mungkin harus dirampok ke dunia. Kaisar Xuanwu merenung, dia bisa melawan Liu Dao tanpa mati. Kekuatan tempur puncaknya tidak kalah dengan Dewa Pedang. Tidak hanya mereka berdua sedang menonton, tetapi banyak veteran. Yang hadir Kaisar Zun juga menonton, dengan ekspresi terkejut dan ekspresi yang luar biasa, seolah-olah dia tahu keberadaan seperti apa itu. Long Changji tampaknya tidak peduli dengan tatapan dari segala arah, dia hanya mengibaskan lengan bajunya dengan ringan, dan melepaskan seseorang dari dalam. Itu adalah seorang lelaki tua bungkuk, bersandar pada kruk, dia tidak muda, atau lebih tepatnya, dia telah mencapai akhir hidupnya.
Orang tua ini, lihat lebih dekat, bukankah orang tua bungkuk yang mencari Ye Chen untuk menanyakan jalan keluar dari Hua Fan Star? Ini Xuan Huang. Long Changji berkata dengan senyum santai, dia juga datang untuk menonton pertempuran, bertemu dengan lelaki tua itu di jalan, dan hendak terbang ke Xuan Huang, jadi dia dengan baik hati membawanya. Tanah suci para biksu. Pria tua bungkuk itu bersyukur, melihat sekeliling, bersemangat, dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang bangsawan di tengah jalan, membawanya ke sini, dan memenuhi keinginannya sebelum meninggal. Xuan Huang yang legendaris lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Batas suksesi darah telah dibuka. Ketika dia sangat bersemangat, Long Changji terkejut, dan menatap Pangeran Ular. Dengan keadaan pikirannya, tidak dapat dihindari bahwa beberapa gelombang akan terjadi. Namun, ketika dia melihat Ye Chen, dia memiliki ekspresi terkejut, dan kemudian menjadi heran, menatap wajah Ye Chen dengan takjub. Wajah itu masih segar dalam ingatannya, dan telah terukir dalam jiwanya, karena Ye Chen persis sama dengan Liu Dao. Orang yang lebih heran dari ekspresinya adalah lelaki tua bungkuk itu. Dia memandang Ye Chen dengan bodoh, ekspresi wajah tua itu tak terlukiskan, bukankah itu teman kecil yang dia minta petunjuknya tadi? Dia ternyata adalah fisik Sein kuno. Ternyata aku pernah melihatnya. Setelah tertegun beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa, Tuhan memperlakukanku dengan baik. Aku datang ke benua Xuan Huang dan melihat tubuh suci kuno. Darah menodai langit. Tubuh suci kuno tidak terkalahkan pada level yang sama, dan kekuatan tempurnya benar-benar luar biasa. Ia mampu bertahan ratusan putaran tanpa kalah di bawah batas suksesi darah. Sekali lagi mengejutkan dunia, dan para tetua juga terkejut. Ekspresi Pangeran Ular menjadi lebih ganas, dia pikir dia bisa dengan mudah menjatuhkan Ye Chen, tapi siapa yang mengira Ye Chen tidak akan bisa membunuhnya tidak peduli seberapa keras dia bertarung. Untuk beberapa saat, kekuatan bertarung Ye Chen bahkan lebih tinggi darinya, yang membuatnya sangat marah hingga dia ingin menjadi gila. Namun, bagaimana dia tahu keadaan pikiran seperti apa yang dimiliki orang yang telah membantai kaisar, yang tidak bisa dia bandingkan. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, dan serangannya menjadi semakin ganas. Ye Chen sengsara, dan bergandengan tangan dengan tubuh Dharma, dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan tubuh suci yang kuat meledak berkali-kali. Ada begitu banyak orang di sini, di mana Kaisar Dacu. Orang-orang Dacu melihat ke kiri dan ke kanan, sangat menyakitkan. Pada saat yang sama telurnya sakit, mau tidak mau aku melirik Mingjue, sial, domainmu sangat cepat, kamu keluar dari Dacu setelah Kaisar, tetapi tiba sebelum Kaisar. Dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia selalu melihat Bai Zi dari waktu ke waktu, dan melihat pisau dapur di tangannya, yang masih ada di tangannya saat ini. Bayangkan saja, seorang wanita cantik memegang pisau dapur, betapa indahnya gambar itu, dia sudah menjadi pemandangan yang indah. Sejak Bai Zi menutup matanya, Ming Jue melihat kehampaan lagi, seolah-olah dia bisa melihat dunia bawah melalui dua dunia. Kaisar, kamu murid, kamu benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Tuan dikalahkan. Ketika Ming Jue melihatnya, Xian mengatakan sesuatu, dan kemudian mengalihkan pandangannya dari ketiadaan. Tetapi melihat langit, dua sosok berdarah jatuh satu demi satu, dan salah satunya adalah tubuh Dharma, yang menghilang saat jatuh. Yang lainnya, tentu saja, adalah Ye Chen, yang menghancurkan platform pertempuran berkeping-keping, dan ketika dia bangun lagi, dia sudah tanpa wujud manusia, terhuyung-huyung, dengan darah menetes ke seluruh tubuhnya, yang mengejutkan. Tapi matanya masih sangat tenang, tanpa ombak sama sekali, dan dia sepertinya tidak peduli dengan kekalahannya kali ini. Dia tenang, tapi hati Xuan Huang benar-benar dingin. Bahkan tubuh suci kuno yang mendukung pemandangan itu tidak dapat mengalahkan ular itu, yang di surga dari 10.000 wilayah dapat melawan ular itu. Kesedihan yang tak bisa dijelaskan membuncah di hatiku, para junior tidak mau, dan para tetua menghela nafas, era ini pasti akan ditekan oleh zaman prasejarah, dan mereka tidak akan bisa mengangkat kepala mereka selama bertahun-tahun tanpa akhir. Apalagi yang bisa diandalkan. Di langit, Pangeran Ular menyeringai, memandang rendah dunia dan Ye Chen seperti seorang raja. Saat dia mengatakan itu, dia menekan dengan telapak tangannya, dan 4 berkas cahaya tiba-tiba muncul, menembus bumi dan langit, membentuk sangkar besar, menjebak Ye Chen di dalam, dan kekuatan maut mengamuk. Ye Chen tetap diam, berdiri diam sedikit, berlumuran darah, pulih dengan cepat, dengan napas kacau, sangat padat. Benar-benar membosankan. Pangeran Ular tersenyum ganas, dan cahaya ajaib muncul di telapak tangannya, ingin menghancurkan Ye Chen dengan satu telapak tangan. Kamu tidak bisa membunuhku. Ye Chen perlahan menutup matanya.
Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka dan menutup lagi, dan ada kalimat lain yang bergema di langit, pemakaman langit reinkarnasi besar, buka. N.